Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin. Yang kita selenggarakan dengan virtual ini untuk sejawat ketahui semua, saya rasa dihadiri oleh hampir 400 atau 500 peserta hari ini. Mudah-mudahan kumpul-kumpul ini akan bisa membuat suasana jadi segar, relasi makin tambah baik, pas sedulurannya tambah apik, begitu kan. Mudah-mudahan forum ini akan bisa menjadi pemantik untuk kita memberikan karya sesuatu. Jadi tahun 2019 saya memperoleh apresiasi dari masyarakat ASEAN di Fourth ASEAN Leadership Award on Rural Development and Poverty Eradication. Saya kira itu dedikasi untuk keluarga besar Fakultas Farmasi UGM Gajah Mada. Kekeluargaan dalam relasi sosial, kerjasama dalam relasi ekonomi, terus kemudian musyawarah dalam relasi politik itu adalah makna operatif dari gotong royong. Sesuatu yang lahir dari alam pikiran desa, alam pikiran Nusantara, dan saya kira itu relevan dengan tema temu alumni ini, halal bihalal ini, bahwa memang keguyup rukunan menjadi salah satu hal yang kemudian menyelamatkan kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya sempat sightseeing gitu keluar gitu, karena sudah 3 bulan kita mendekam di rumah gitu. Kita sempat keluar melihat situasi, memang situasinya sudah cukup ramai, walaupun di jalan-jalan masih menggunakan masker, menjaga jarak dan sebagainya. Tetapi sedikit banyak sudah kegiatan sudah mulai normal, walaupun masih diberlakukan limited lockdown, artinya untuk yang dari luar tidak bisa masuk, ya baik itu bandara, pelabuhan maupun perbatasan dengan negara yang lain. Untuk Provinsi Manitoba itu total case per hari ini itu 309, jadi dari awal sampai akhir ya, total itu 309 case yang terrecord di data pemerintah. Untuk Manitoba ya, saya bicarakan itu bukan the whole Canada. Kemudian tingkat jumlah kematian sampai saat ini 7. Kemudian yang sembuh dari 309 itu sudah 293. Jadi yang tersisa itu tinggal 9 yang masih terkena COVID, dan itu tidak ada satupun yang di rumah sakit. Artinya mereka melakukan self medication sendiri dengan pengawasan dari institusi public health di sini. Jadi akan selalu dicek setiap harinya gimana, nutrisinya gimana, obat-obat yang diberikan bagaimana, itu mereka akan cek. Tapi mereka melakukan self isolation, jadi tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Itu apa yang terjadi di sini. Kemudian karena kurvanya terus menurun atau stabil, tanggal 8 Juni akhirnya semua anak sekolah sudah diperbolehkan untuk kembali ke sekolah. Juga kegiatan belajar mengajar sudah diadakan lagi, walaupun sebagian besar tetap online gitu. Dan menariknya di sini, walaupun saya barusan ngecek tadi, sebenarnya itu angka COVID-nya masih ada kasus per hari, sekitar antara belasan hingga 20-an kasus per hari penambahannya di seluruh Swiss. Tetapi pemerintah di sini tuh udah berani untuk membuka lockdown-nya itu lebih longgar lagi. Jadi tanggal 20 Juni besok, mulai hari Senin, itu sudah hampir kembali ke normal. Hanya rekomendasinya adalah menggunakan masker di public transportation dan juga protokol higienitas seperti sering cuci tangan. Kemudian jika ada gejala flu, stay at home. Tetapi mereka sudah memperbolehkan orang-orang berkumpul hingga 1.000 orang gitu. Itu agak mengejutkan sih sebenarnya buat saya dan juga buat orang-orang lain yang di Swiss. Pemerintah berani mengambil keputusan seperti itu, tetapi dengan catatan dalam setiap perkumpulan itu harus bisa contact tracing siapa saja yang datang ke perkumpulan itu. Sekarang orang udah bisa keluar, bahkan mungkin sepertinya minggu-minggu ke depan gym udah buka, stadion kayaknya udah bisa untuk 1.000 orang karena mereka mikirnya itu outdoor. Tapi kelebihannya di sini banyak banget volunteer ataupun
pekerja-pekerja lepasan, casual work yang pakai seragam oranye-oranye gitu ngelapin semuanya. Jadi kayak tombol di lampu lalu lintas dilap, pagar semua dilap, dan itu ada terus sepertinya 24 jam. Jadi tiap kali ada yang duduk, tiap kali yang megang langsung dilap lagi. Jadi mereka benar-benar mencoba melakukan itu. Dan di sini mereka dari data statistiknya seluruh Australia total kasus sekitar 7.400 tadi saya cek, yang sembuh ada 6.800-an. Jadi cukup tinggi. Yang meninggal ada 102. Nah, di situ mereka 70% dari 7.400 tadi kasus itu adalah imported case, jadi kasus yang datang dari foreigner, sedangkan domestic casesnya cukup rendah. Sekarang pelan-pelan interstate bordernya udah mulai dibuka, walaupun mungkin international border masih cukup lama. Di sini tuh ada 3 hal yang disosialisasiin sama pemerintah Jepang. Kalau di negara lain mungkin lebih dikenalnya sama social distancing, kalau di sini dikenalnya sama 3C. Jadi ada 3C yang harus dihindari, yaitu closed space atau ruangan tertutup, crowded place atau tempat keramaian, dan close contact. Jadi berbicara atau bersosialisasi dalam jarak dekat.